kita kakak-kakak di sini dalam ibadah anak setia. Tanggal berapa ini ya Kak ya? Hari ini tanggal 16 16 Januari. Ya. Adik-adik semua sudah siap ya untuk memuji Tuhan, untuk kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Sudah siap belum adik-adik di rumah? Pastinya sudah dong. Iya, kita semua sih di sini siap untuk bersama-sama memuji Tuhan. Kalian nih, yuk kita memuji Tuhan. Apa ya? Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ya, adik semua nyanyi dengan semangat ya di rumah ya. Dengar yang panggil nama saya, dengar yang panggil namamu, dengar yang panggil nama saya, juga yang panggil namamu. Sekali lagi dengar yang panggil nama saya. Dengar yang panggil nama saya, dengar yang panggil namamu, dengar yang panggil nama saya, juga yang panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, gimana adik-adik? Senang ya memuji Tuhan? Kalau dengar Tuhan memanggil nama kali ini, kira-kira jawab apa Kak? Jawab ya. Iya, benar. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan khotbah dan salam. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita memuji Tuhan lagi, kita berdoa dulu ya Kak ya. Kita akan berdoa. Ayo kalian yang pimpin doa saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Di pagi hari ini kami dapat bangun dengan keadaan sehat. Tuhan, kami di sini anak-anak-Mu akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, jalannya ibadah pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan ampuni juga segala kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sekarang mau memuji Tuhan lagi. Adik-adik di rumah masih semangat ya memuji Tuhan? Semangat. Kalian ini masih semangat ya? Semangat. Iya. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Ayo adik-adik yang semangat ya. Hati gunakan tanganmu, hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati dengan kaki, gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Gunakan mulutmu. Ya, ya. Hati gunakan mulutmu. Ya, ya.
hati-hati gunakan lehermu. Gunakan lehermu. Ngik, ngak. Hati-hati gunakan lehermu. Ngik, ngak. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan lehermu. Ngik, ngak. Nah, gimana adik-adik? Tetap semangat ya di rumah memuji Tuhan dengan penuh semangat. Tadi lagu tadi apa Kak? Hati-hati gunakan Matamu. iya, terus tangan, gunakan kaki, bahkan leher kita harus hati-hati, nggak boleh sembarangan ya Kak ya. Benar sekali. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah. Kak Eni siap juga? Sudah siap. Sudah siap. Mari adik-adik semua kita siapkan hati kita. Kita mau memuji nama Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Apa Kak Eni? Kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Nah, semua adik-adik di rumah bisa ya. Kita siapkan hati kita puji Tuhan dengan sepenuh hati untuk kita menyambut firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau siapkan hati kami mau siapkan telinga kami untuk kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap hati kami, jadikan hati kami sebagai tanah yang subur untuk setiap firman yang Engkau tanam. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, Alkitabnya sudah disiapkan ya. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik cukup pasang telinga dan mendengarkan kakak bercerita. Firman saat ini diambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 25. Adik-adik yang di rumah yang sudah bisa membaca, disimak baik-baik ya. Kakak akan membacakan untuk adik-adik semua. Sudah ketemu ya yang di rumah? Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan
tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, saat ini kita mau bersama-sama belajar dari Ibrani 19 ayat 19 sampai 25. Adik-adik tahu nggak? Pada zaman perjanjian lama itu, setiap orang itu tidak dapat masuk ke dalam kemah pertemuan jika tidak membawa korban yang diwajibkan. Lalu setiap orang itu tidak bisa menghadap Allah selain dari imam yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kita nggak bisa langsung masuk ke tempat peribadatan yang di depan. Imam ini berfungsi sebagai perantara antara umat, yaitu kita sendiri, dengan Allah. Nah, adik-adik, berbeda halnya pada saat perjanjian baru. Ada sebuah perubahan-perubahan yang besar, di mana setiap orang, kita semua, kakak, adik-adik semua, bisa langsung menghadap Tuhan tanpa perantara. Nah, mari dari Ibrani 19 sampai 25 ini kita akan belajar bersama-sama. Apa sih yang terkait dengan adanya perubahan menghadap Allah di dalam perjanjian baru? Sekarang adik-adik tahu nggak apa sih dasarnya untuk kita bisa menghadap kepada Allah? Dari Ibrani ini kita belajar. Yang pertama, kita lihat di ayat 19. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Dosa manusia yang menyebabkan manusia itu tidak berani. Karena dosa manusia takut untuk menghadap Allah, untuk masuk dalam tempat yang maha kudus. Untuk itu diperlukan sebuah sarana yang berupa perantara, yaitu apa adik-adik? Yaitu korban darah yang dipercikkan sebagai pendamaian. Nah, darah Tuhan Yesus itulah sendiri yang tercurah di kayu salib yang telah mendamaikan kita setiap orang percaya dengan Allah. Sehingga apa? Kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita bisa masuk ke dalam hadirat Allah tanpa perantara. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kira-kira ya? Yang kedua, Yesus telah adik-adik? Membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ini bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Nah, adik tahu nggak? Pada zaman perjanjian lama itu ada kemah untuk peribadatan itu tidak semua orang bisa masuk. Kita bisa lihat ya di gambar. Nah, di situ rumah peribadatan itu ada batas-batasnya. Yang pertama, untuk kita jemaat orang benar itu hanya di pintu kemah halaman. Terus yang kedua ada namanya pintu kemah suci. Itu untuk orang-orang suci, yaitu para imam. Dan imam besar atau Allah sendiri itu di mana kira-kira? Nah, itu di tirai ruang maha suci. Itu untuk orang yang sempurna, yaitu Allah sendiri. Nah, pada perjanjian lama kita tidak bisa masuk ke ruang maha suci. Kita harus melewati para imam karena di situ ada tirainya. Nah, pada zaman sekarang, pada zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri yang sudah membuka tirai itu sehingga kita bisa langsung menghadap Tuhan tanpa perantara. Nah, itu adik-adik. Dan yang menjadi dasar kita menghadap Tuhan yang ketiga adalah Yesus adalah imam besar
sebagai rumah Allah. Imam besar dalam ayat 21, imam besar adalah seorang yang bertugas memimpin upacara suci dengan membawa korban yang dipersembahkan kepada Allah, supaya Allah itu mengampuni kita. Tetapi sekarang Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya di kayu salib, sehingga kita sudah ditebus dosanya, kita langsung bisa menghadap Allah tanpa perantara. Karena apa adik-adik? Karena Yesus adalah imam besar. Yesus adalah kepala rumah Allah sendiri. Nah adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah sedemikian baik terhadap kita, ayo bagaimana sikap kita dalam menghadap Allah? Adik-adik, kakak tanya, kalau kita mau berdoa, kalau kita mau bernyanyi, kita boleh nggak dengan sikap kita yang sembarangan, sambil tiduran santai-santai, sambil kita berdoa, sambil makan, kita beribadah sambil ngobrol? Kira-kira boleh nggak adik-adik? Nggak boleh. Nah, kita bersama-sama akan belajar bagaimana sih sikap kita menghadap Tuhan yang baik. Yang pertama kita lihat ya di ayat 22. Di sana dikatakan kita menghadap dengan hati yang tulus ikhlas. Iya, benar adik-adik. Tulus itu artinya apa? Bersih hatinya, dari hati yang paling dalam. Kita jujur, tidak boleh berpura-pura, tidak serong. Nah, kakak tanya, kalau kita sekolah minggu gini, walaupun di rumah, kita sekolah minggu dengan terpaksa karena dimarahin sama bapak ibu, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Kita harus dari hati kita sendiri, dari hati yang paling dalam. Kalau kita mau benar-benar menghadap kepada Tuhan. Terus apalagi kira-kira ya sikap yang selanjutnya? Yang kedua, kita lihat di ayat 22 juga. Di sana dikatakan dengan keyakinan iman yang teguh. Kenapa ya harus dengan keyakinan iman yang teguh? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Karena dengan keyakinan iman yang teguh itu akan membuat orang-orang percaya mampu menghadapi segala pencobaan dalam hidup kita. Nah, sekarang kita lihat lagi ya, apa sikap kita dalam menghadap kepada Tuhan. Yang ketiga, yaitu ada di ayat 23. Dikatakan di sana apa adik-adik? Iya, kita punya pengharapan yang teguh. Nah, kenapa ya? Apa itu pengharapan yang teguh? Ada yang tahu adik-adik? Pengharapan yang teguh itu adalah kita bersandar penuh kepada siapa? Tuhan Yesus. Kenapa kita harus bersandar pada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita dari segala dosa kita, sehingga kita diperkenankan secara langsung kita bisa menghadap kepada Allah. Ya, itu adik-adik, bagaimana sikap-sikap kita harus menghadap kepada Tuhan. Yang pertama apa tadi? Kita ulangi ya. Yang pertama apa? Dengan hati yang tulus ikhlas. Yang kedua, dengan keyakinan iman yang teguh. Dan yang ketiga apa tadi? Kita harus punya pengharapan yang teguh. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah ditebus oleh Tuhan sehingga kita bisa masuk ke dalam hadirat Allah tanpa perantara. Kita sudah tahu sikap-sikap kita dalam menghadap Tuhan. Sekarang kalau kita sudah melakukan itu, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan Yesus? Biar kita bisa berguna menjadi berkat untuk orang lain. Kita belajar dari ayat yang ke-24 dan 25. Yang harus kita lakukan apa ya? Coba ayo. Yang pertama, apa ya? Dikatakan di sana yang harus kita lakukan adalah saling memperhatikan. Apa ya kira-kira saling memperhatikan itu ya?
Kita saling memperhatikan teman kita. Kalau teman kita terasa loyo, terasa kok dilihat kita, kok teman kita sedih, kenapa ya? Kita datengin teman kita, ditanya, kenapa kok kamu sedih? Kenapa kok kamu loyo? Itulah salah satu sikap kita saling memperhatikan. Adik-adik bisa ya saling memperhatikan antara teman-teman kita? Pasti bisa. Karena adik-adik adalah anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, sekarang sikap apa lagi kira-kira ya? Sekarang kita belajar sikap yang kedua. Saling mendorong dalam kasih. Apa itu ya Kak ya? Saling mendorong dalam kasih? Nah, saling mendorong dalam kasih itu memberikan semangat kepada teman-teman kita. Karena kita mengasihi teman-teman kita. Misalnya gini adik-adik. Teman kita itu, kita lihat teman kita malas untuk sekolah minggu, malas untuk berdoa. Kita dorong, ayo kita sama-sama sekolah minggu. Kayak kita rajin berdoa karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Nah, itu contohnya. Adik-adik bisa ya saling mendorong antara teman. Kakak percaya pasti bisa. Dan yang ketiga, sikap apa lagi ya? Sikap mendorong dalam pekerjaan baik. Apa itu Kak? Sikap mendorong dalam pekerjaan baik. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu dikenal dengan kasihnya. Kita mengasihi orang lain. Kita mengasihi orang yang sudah mengasihi kita, atau kita mengasihi semua orang. Ayo yang mana adik-adik? Iya benar. Kita harus mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Walaupun orang itu memusuhi kita, kita tidak boleh membalasnya. Kita harus tetap mengasihi. Kita memberikan kasih biar mereka juga merasakan bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu mengasihi kita. Itulah salah satu contoh mendorong pekerjaan baik. Jadi kita harus tetap mengasihi semua orang tanpa apa? Tanpa pilih kasih. Iya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan lagi? Yang terakhir, yang keempat. Apa ya? Kita baca lagi di ayat 25. Iya benar. Kita saling menasehati untuk tidak meninggalkan ibadah. Nah, adik-adik, walaupun sekarang adik-adik semua belum ada sekolah minggu secara offline, kita masih secara online, tapi kita harus tetap semangat beribadah. Kita harus tetap semangat untuk sekolah minggu walaupun kita secara online. Selain itu kita harus saling mengingatkan teman-teman kita. Ya teman-teman jangan lupa ya, hari Minggu jam 7 kita sekolah minggu bareng walaupun kita secara online. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap hadir di dalam hidup kita walaupun kita secara online. Gitu ya adik-adik, kita tidak boleh malas, kita tidak boleh meninggalkan ibadah. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain lewat ibadah kita, lewat kehidupan kita. Ini gak hanya terjadi sekarang adik-adik. Pada zaman dulu nenek kakek kita di GKSBS di Lampung ini, di Sumatera bagian selatan, dulu hanya sedikit orang Kristen, tapi mereka bersama-sama mencari siapa orang-orang Kristen saudaraku ya. Di mana lagi ya ada orang Kristen? Tak cari dengan semangat walaupun mereka harus berjalan jauh adik-adik, tapi mereka semangat untuk bersekutu, mengajak teman-teman saudara seiman untuk beribadah bersama-sama. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan masa kini tidak boleh kalah dengan kakek nenek kita dulu. Kita dengan semua fasilitas yang kita punyai, dengan fasilitas yang orang tua kasih ke kita, kita harus tetap rajin beribadah walaupun kita masih secara online. Setuju adik-adik? Iya dong, harus setuju. Kita semua anak-anak yang hebat. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, lewat firman ini kita harus yakin dan percaya. Kenapa? Bahwa oleh darah Yesus kita sekarang diberi keberanian. Kita diberi keberanian untuk menghadap Tuhan secara langsung di tempat yang Maha Kudus. Dengan bekal itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh malas. Kita harus menghadap Tuhan dengan
tulus hati. Kita harus menghadap Tuhan dengan hati kita yang paling dalam. Dan jangan pernah kita melenceng, kita serong dari janji-janji Tuhan. Kita tetap berpegang teguh, berpengharapan hanya di dalam Tuhan. Sehingga kita boleh saling memberkati, kita boleh saling menolong di dalam Tuhan. Nah, kakak punya ilustrasi gini. Adik-adik tahu lidi ya, di rumah mama papa mesti punya satu lidi. Nah, lidi itu kalau hanya satu aja, itu kira-kira bisa dipakai nggak? Nggak bisa. Kalau seandainya kita nyapu dengan satu lidi, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Nah, itulah lidi itu harus dikumpulkan jadi satu, diikat jadi satu. Yang mengikat itu apa? Ada tali di situ. Nah, itulah lidi-lidi itu seumpama kita semua anak-anak Tuhan. Kita harus bersatu, diikat oleh Tuhan Yesus sendiri, oleh kasih Allah sendiri, sehingga kita bisa berfungsi untuk orang lain. Kita bisa saling menguatkan, kita bisa mengatasi masalah bareng-bareng dengan kita rajin bersekutu, kita bersatu di dalam Tuhan. Nah, gimana adik-adik firman hari ini? Adik-adik semua diberkati? Pasti diberkati. Dengan firman ini, mari kita tetap belajar untuk kita tetap rajin, tetap tekun untuk menghadap Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ya, tetap semangat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, tadi udah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang tiba saatnya kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mengaturkan persembahan yang akan diiringi dengan pujian bersyukur kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga mulia, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan penuh keadaan baik. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman bagi hidup kami ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga membawa persembahan Tuhan, berkati persembahan kami. Kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di dalam hati-Mu. Tuhan, kami juga akan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Kita ungkapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, duduk dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita siapkan hati kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, gimana adik-adik? Bersukacita hari ini? Kalian ini sukacita? Iya. Terima kasih, kita boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu walaupun masih online ya Kak ya. Kita tetap semangat. Dan sekarang Kakak Berta sama Kak Lani mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.